Pokoknya banyak banget di sana ujiannya. Karena mungkin emang disuruh sabar sama Allah kayak kamu harus ingat kamu lagi di mana nih gitu. Intinya kalian sujud aja. Kalian cari tempat paling pojok, jangan intinya nggak bakal diganggu kalau misalnya paling pojok terus kalau lagi sujud itu nggak bakal diganggu. Jadinya tadinya aku nggak mau sujud karena aku kalau sujud harus sambil nangis itu sakit banget. Terus kayak Sana ketemu sama ibu istiqoroh namanya. Iya. Baik banget. Baik banget sumpah. Suka banget ibu istiqoroh, baik banget. Hai ibu. Assalamualaikum, ibu baik banget. Ana suka banget. Suka banget, tapi beneran baik banget ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nilbas Podcast. And inshallah today we're going to talk about something different than usual. Alhamdulillah bersama kita sudah ada ukti-ukti yang outfitnya nih yali-yali banget nih. Siapa lagi kan? Ding 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 ding. Udah. Kayak mau menerkam. Udah. Jangan kayak gitu juga. Udah. Oke. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Coba sebelum kita mulai perkenalan dulu. Siapa yang mau mulai? Boleh dari yang paling pink ya, yang dari yang beda sendiri gitu. Halo everyone, aku temannya Hania. Kok disebut ya? Halo everyone, aku temannya mereka berdua. Aku Arum Natusaba yang sekarang kelas 9 MTS Nilbas. Oke. Lanjut. Aku Resya, temannya Arum dan yang satu lagi. aku Hania temennya Resya dan Arum. Oke, alhamdulillah ya Rabbal alamin. Kira-kira nih kita mau ngomong tentang apa? Ada yang tahu nggak? Udah ada feeling nggak kalau misalnya outfitnya kayak gini berarti apa tuh? Ada bau-bau Arab-Arab. Oke, bau Arab-Arab gitu ya, insya Allah. Jadi alhamdulillah kan kalian ini adalah orang-orang terpilih gitu ya, Masya Allah. Yang kemarin baru saja kita menapaki tilas perjuangan Rasulullah SAW lewat program umroh selama 25 hari. Alhamdulillah kan kalian tuh adalah santriwati yang terpilih untuk ikut program 25 hari kemarin, yaitu ya kan yang menapaki tilas perjuangan Rasulullah SAW. Dan pas kalian dengar ternyata nama kalian itu terpilih untuk ikutan umroh selama 25 hari. Itu gimana tuh perasaannya? Kalau aku sih kaget ya. Soalnya kan awalnya aku nggak ngiranya aku bakal di sana bareng Kak Hania, bakal main. Soalnya kayak aku mikirnya kayak ya udah aku bakal di sini. Terus kata Kak Hania kita di sini bakal bikin cimori, jadi aku seneng. Terus tiba-tiba Bunda datang terus ngomong, anak aku seneng banget kan Bunda datang. Kirain aku mau diajak pulang tuh. Aku lari, hai Bun gitu. Terus ternyata kakak kamu umroh gitu. Terus aku kayak nggak tahu sih, aku tuh kaget apa enggak, kaget, sedih apa seneng nggak tahu. Soalnya kayak lebih waktu itu udah tertarik bikin cimori sama Kak Hania daripada itu. Tapi itu astagfirullah banget ya, itu istighfar. Anak langsung istighfar terus di situ. Ya Tuhan, langsung senang karena Kak Hania langsung ngomong karena harusnya nanti senang. Saya oh iya benar juga, harusnya senang. Saya benar lagi ada mau lihat Ka'bah, anak langsung senang banget sih itu. Oke. Kalau yang lain gimana tuh perasaannya? Coba. Nggak punya cerita. Ada beneran? Ada. Kalau aku juga senang banget karena kan waktu itu kayak Umi juga udah persiapin gitu dari program Putra sebelumnya. Dari Mas Rasul kata Umi kayaknya nanti Putra juga ada, jadi kayak Umi udah nyiapin gitu. Terus jadi pas dengar dapat rekomendasi kayak oh ternyata tahun lalu kekabul sama Allah, jadi kayak diundang sama Allah. Sebagai bareng. Tapi sebelumnya aku nggak tahu kalau misal Rasya sama Ania ikut karena katanya tuh nggak ikut. Iya. Jadi kayak ya udah. Jadi kamu kira best friend kamu ini ketinggalan ya? Enggak, terus kayak aku mikir berarti aku main sama yang lain. Ya udah nggak apa-apa. Terus tiba-tiba pas di rumah Kak Ania ikut. Hah? Emang bener Rasya? Iya, Kak Ania ikut. Sana, so aku tanya, Hania, nanti beneran ikut? Terus katanya, iya anak ikut gitu. Terus kata Rasya juga tiba-tiba karena katanya ibunya datang. Terus kayak bareng bertiga. Alhamdulillah. Kalau Hania gimana? Sisi Pris, tadinya nggak diajak. Gitu. Dia bilang, ayah Hania ikut aja ya, temenin Viranya, temenin adiknya. Dia ikut aja. Aja dia ikut. Alhamdulillah gitu ya jadinya.
Terus selama persiapannya nih, apa aja yang dipersiapkan untuk berangkat umrah? Ayo, kamu oh Ana. Ini hanya dulu lah. Kalau Ana nanti tentang Ana di jalan ya, Res. Lagi di pasar, Resya udah di jalan menuju bandara ya. Udah deh. Oh, persiapan apa dulu sih? Persiapan sebelum umrah. Sebelum Apa saja yang dipersiapkan? sebelum Persiapkan. Oh, kita sebelum umrah kita udah dibekalin pesan-pesan sebelum umrah. Gitu. Iya. Bener. Apa tuh pesan-pesannya? Pesan-pesannya banyak. Tujuan kita apa ke sana, target kita apa di sana. Terus harus banyak bersyukur dan minta syukur karena udah diundang jadi tamu awal ke sana. Terus iya, persiapin diri kitanya, sholatnya, hafalannya kita siap-siap mau ngejar target di sana gitu. Alhamdulillah. Kalau yang lain? Sama kayak apa yang dibilang Hania, karena kan di sana kita targetnya 25 hari tuh dapat 1 juz. Terus kayak sebenarnya tuh bisa nggak bisa sih, tapi alhamdulillah bisa di sana. Alhamdulillah. Karena emang dari sebelumnya udah persiapin. Terus kayak iya dibekelin dari persiapan tata cara kita juga pas ntar umroh, terus kayak disuruh baca doa, terus kayak dibayangin sesuatu kayak ya gitu deh, seru sih Ada disiapin. simulasinya Ada gitu. simulasinya. Kalau Resya? Sebenarnya sama aja, mempersiapkan diri. Oh gitu. Karena kayak iya, mempersiapkan diri karena harus lebih soleha lagi. Masya Allah. Dan harus lebih sering memperbaiki wudhu anak Gitu. biar sholatnya diterima. Alhamdulillah. Apa saja nih yang dinantiin gitu? Apa yang dinantikan sampai sebelum berangkat ke sana? Of course Ka'bah sih. Oh, Ka'bah. Kenapa Iya. Ka'bah? Karena itu kiblat kita, maksudnya kiblat seluruh penjuru dunia. Itu kiblatnya ke Ka'bah gitu. Dan kita selama ini sholat ke arah Ka'bah tapi kita belum lihat dan cobain gimana sholat langsung depan Ka'bahnya. Terus kan udah nih ya, terus kita naik pesawat kurang lebih 9 jam, 10 jaman gitu kan. Pas turun udah, terus kita nginep di hotel. Hotelnya tuh jauhnya berapa ya? Berapa nih? Butuh perjuangan Iya, berapa? biasanya berapa menit tuh kalau kalian dari hotel ke Masjidil Haram? Kedengeran. Oh, Sejam. oh ya sejam. Kayaknya enggak deh. 30 menit berarti ya. 30 menitan Ya, paling. 30 menitan ya. Oke. Udah pas nyampe hotel, terus kalian ambil ihram, ya kan? Nah, selama ihram itu ada nggak kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu? Banyak. Karena kan pertama kali first time. Heeh. Terus abis itu kayak ya ada aja yang cuci tangan pakai sabun, habis makan, habis itu ada yang mandi pakai sabun di hotel. Karena katanya sabun hotel tuh nggak ada wanginya. Terus kayak ya udah boleh. Ternyata pas udah aku tuang di tangan gitu kayak wangi banget. Terus ya udah deh, akhirnya langsung nggak jadi cuci tangannya pakai tisu basah yang nggak ada wanginya. Emang larangan-larangan selama ihram tuh apa aja tuh? Kan kalau sebelum ihram kita boleh pakai wangian sebelum ihram, tapi di badan bukan di pakaian. Terus kalau misalnya yang pas ihram kita nggak boleh pakai wangian, terus aurat nggak boleh terlihat sama lawan jenis. Tapi kalau sesama jenis itu hanya aurat besar nggak boleh terlihat, aurat kecil boleh, maksudnya aja ya. kayak rambut boleh, tangan boleh, tapi aurat besar nggak boleh terlihat. Oke. Kan abis ihram, itu kan step pertama ya di umrah. Abis ihram, terus kalian baca-baca talbiyah gitu. Nah, pas awal pertama kali lihat Ka'bah, gimana tuh perasaannya? Iya, Resya gimana Resya? Oh, perasaan aku pas pertama kali lihat Ka'bah itu kan jalannya jauh ya, jauh. Sebenarnya kan kata orang-orang katanya kalau banyak dosanya nggak bisa melihat Ka'bah. Gitu. Itu aku udah panik kan. Ya Allah, dosa aku ya Allah. Aku udah minta banget ampunan dosa karena dosa aku bejibun banget. Gitu ya. Ya kan. Terus aku udah itu. ya kan. Ya. Saya gitu aku jalan sama siapa ya pertama kali, sama Zia kalau nggak salah. Iya, aku jalan sama Zia, terus udah datang situ, jalan ke sana. Akhirnya kan naik dulu kan, terus baru kelihatan Ka'bahnya.
langsung mau nangis tuh, anak mau nangis, tapi lihat orang-orang nggak nangis, anak tahan lagi nangis. Karena anak malu, anak takut nangis sendirian. Anak jadi tahan nangisnya. Sana dalam hati, ini dosa nggak ya kalau nggak nangis? Tapi orang-orang nggak ada yang nangis. Terus habis itu akhirnya pas udah turun kan, akhirnya depan Ka'bah itu baru orang nangis. Karena emang bagus banget sumpah, anak mana mau lagi. Iya, pas lihat kawah itu ya. Kalau yang lainnya gimana tuh rasanya? Sebenarnya aku 11 kayak Rasya, tapi bedanya aku dari, karena aku jalan bareng Nafisa waktu itu. Terus dari turun dari Robito terus Robito tuh? Robito tuh kayak bis dari hotel kita iya. buat menuju ke Ka'bahnya. Itu tuh kayak abis turun itu juga kita udah mewek, kayak udah terharu gitu. Padahal baru ngeliat clock tower doang. Terus akhirnya kita jalan itu sambil baca talbiyah sambil nangis gitu. Terus kayak bentar lagi ngeliat Ka'bah. Terus pas ngeliat udah langsung lupa semuanya, langsung kayak bener-bener speechless ngeliat Ka'bah, kayak Masya Allah gitu. Ternyata selama ini arah kiblat kita kayak sebagus ini. Masya Allah. Kalau Haninya gimana Hani perasaannya? Perasaannya waktu pertama kali, yang pas pertama kali awalnya terharu sih bisa balik lagi, because this for the second time. Terus jadi terharu bisa balik lagi dan balik lagi bersama teman-teman. Mungkin Ana waktu aku berpikir, aku waktu di awal berpikir kalau misalnya bareng sama teman-teman nanti banyak mainnya. Tapi karena yang tadi aku bilang tadi, karena kita udah dibekelin banyak, jadi kita sama-sama berjuang ibadah di sana gitu. Karena harus di sana itu yang paling penting kita hadirkan kebesaran Allah di hati kita. Jadi kita yang pas ngeliat Ka'bah tuh kayak Masya Allah, ini rumah Allah, kita udah diundang. Jadi kayak kita fokus beribadahnya. Dan di situ aku waktu awal-awal emang gak nangis sih, tapi cuma terharu. Karena terus ngakak karena di samping aku ada Arum yang sedang bersedih. Yang air matanya tuh Iya. rendes banget gitu ya. Ya ampun. Terus selama umroh, selama di Mekah dulu nih, kan kita ke Mekah dulu baru ke Madinah. Iya. Itu apa nih momen yang paling berkesan? Aku. Iya. Momen paling berkesan di aku dia. Aku berkesan banget karena aku udah siap. Aku udah siap, aku udah bawa sepatu tinggi. Udah kayak tinggi gini. Karena aku kan pendek. Aku udah apa sih orang-orang tinggi banget. Aku udah nggak siap nih, kalau aku sepinggang orang Arab kayak banjir. Nggak mau nih pakai sepatu tinggi. Ternyata umroh pertama kali kan bareng-bareng kan, kalau umroh yang lain perhal aku kan abis itu. Yang pertama kali kan bareng-bareng. Terus itu tuh pertama kali ternyata orang-orang lepas kan. Akhirnya aku ikut lepas. Aku lepas, aku gak Lepas sepatu? pegang. Iya, aku pegangin. Terus aku gak bawa tas sepatu. Kan rada aneh ya emang. Karena aku gak siap. Terus di tas umroh aku tuh berat banget. Udah kayak ayo Risha, bisa. Akhirnya aku jalan kan. Oke, tawaf itu aku udah mau nangis. Aku udah mau tendang semua orang kan. Gila, panas. Nempel-nempel. Sebenarnya orang tawaf tuh santai aja kan, kayak ya udah jalan pelan-pelan. Anak Mil bos kalau tawaf, terus semuanya tabrak. Udah kayak mau nubruk bakolah. Aku udah kayak semuanya diem. Aku capek. Aku tuh anak Mil bos tinggi-tinggi, tapi aku tuh lembut banget. Jadi aku diketek mereka. Sebenarnya. Coba susah bayangin, aku di belakang nih, jalan umroh. So aku nyium semua ketek orang ya. Baunya Masya Allah. Ya kan. Bau surga. Ini bau surga. Banget sih bau surga ya kan. Udah gabut banget, apalagi aku udah banget temen aku kan. Aku udah pegang. Lama-lama aku nyender kepalanya ke teman aku. Terus Resya, bangun Resya, berat gitu, akhirnya bangun. Terus pas anak udah mulai gak jelas, udah mulai enak, udah itu udah lama banget. Akhirnya kok aku ke bawah arus jadi ke belakang. Ke bawah arus ke depan ya. Tapi aku jadi ke belakang gitu. Nah, habis ke belakangan, ada Kahania yang imut lempar di lain. Akhirnya aku ditolongin. Sebelum itu aku ditolongin Arum dulu. Kan bangun ternyata ada Arum. Dan Arum kuat banget sih, mungkin karena dia sering berkuda kan. Dia jadi kuat banget nahan aku yang seberat babonnya. Aku ditahan sama Arum. Arum aku gak kuat. Capek banget sekitar Risha udah jangan sama Arum. Anak gandengan sama Arum, udah lemes banget. Akhirnya karena
Habis itu Arman ngomong, itu udah ke Hania, cepetan Brenda ke Hania aja. akhirnya kita udah ke Hania, terus Hania akhirnya megangin anak. Terus itu nggak lama kayak gitu. Akhirnya kita lepas lagi terus ada tekor banget Itu memang perjuangan banget ya selama tawaf itu ya, wajar aja nggak sih? Apalagi Kan kita pertama pada kali, jadi pendek-pendek. semua orang rasanya kayak barbar lah atau dan yang Penuh berbeda perjuangan orang di banget. belakang itu ketawa-tawa sambil bermuka. Iya susah ih, kayak lagi banget, biasa gede banget. Kan anak tuh ada depan, tengah banget, tengah dari depan, belakang anak tengah gue. Mereka dari belakang, Tahu sambil nggak ngomong, sopan, mereka nggak sopan. sambil ngomong tubruk aja. Tubruk aja. itu kan bercanda. Iya, kan? bercanda. Baik banget anaknya basuh. Gitu. Ada yang satu. Oh ya, salah. Itu Lukman. dipotong ya. Ada satu lagi kayak udah kayak gitu. Tapi itu tenang. Ustaz Sarah udah sangat tameng di depan gue. Udah. Gitu. Sarah sampai aku tahu. Iya benar. Udah. Kayak aku suka banget umroh pertama kali. Pas umroh ya. Kalau yang lainnya selama umroh nih, selama di Mekah nih, ada nggak yang paling berkesan tuh apa? Banyak yang berkesan. Iya banyak banget, kayak apalagi kan ini umroh pertama tuh kayak bareng teman-teman ya. Jadi kalau otomatis tuh vibes-nya tuh kayak beda gitu. Kayak lebih bisa keluyuran kemana-mana. Oh gitu. Kayak suka nge-explore Lebih bisa explore. Lebih bisa explore. Ukhuwahnya udah kayak gimana? Lebih kerasa? ukhuwahnya lebih kerasa banget. Kayak Dora the Explorer gitu. Jadi kayak Dora. kita mengeksplor Mekah gitu. Kita mengeksplor kota Mekah gitu. Jadi kayak kemana-mana kita udah tahu. Jadi kayak tanpa Google Maps aja kita bisa kembali ke hotel. Alhamdulillah. Kalau Hania gimana? Momen Kalau paling aku- berkesannya? Dan ini yang pas tawaf wada, dan ini pertama, maksudnya ini yang ngebuat aku jadi kangen banget, kangen banget. Karena mungkin selama kita berapa hari sih di Mekah? 20. Di Mekah. Oh, 15 14 harian itu aku setiap berdoa nggak pernah nangis. Maksudnya, pernah paling cuman kayak mohonnya sampai nggak pernah nangis, kejer banget gitu loh. Terus itu yang pas aku lagi tawaf wada. Dan tawaf wada itu katanya kalau misalnya kita habis tawaf wada kita nggak boleh ke Masjidil Haram lagi atau sholat lagi di situ kan. Tapi kan aku belum tahu di situ, aku aku mau tetap sholat di situ karena itu tawaf wadanya kita perpisahan sore-sore. gitu ya, Karena perpisahan aku karena aku juga cuman dengar selewat ada orang yang ngomong kayak gitu, maksudnya ada anak milbos yang ngomong kayak gitu, katanya nggak boleh gitu. Tapi kayak aku mau tetap sholat di situ sampai isya karena itu tawaf wadanya abis asar. Terus di maghrib itu karena aku tawaf wadanya sengaja agak jauh dari Ka'bahnya, jadi lama kan 7 putaran, terus aku nggak mau diganggu, intinya aku nggak mau diganggu, jadi aku ngambil bagian yang agak jauhan, terus biar lebih enak, muter-muternya lama, terus aku bisa banyak doa, aku bisa banyak zikir, aku bisa sambil baca Quran gitu kan. Jadi aku selesainya sampai udah mau azan maghrib. Terus yang pas udah mau azan maghrib itu askar biasanya suka ngusir-ngusir yang perempuan karena yang laki-laki mau sholat langsung depan Ka'bah gitu kan. Iya. Jadi mereka ngusir-ngusirin. Disuruh keluar dari area pelataran Ka'bahnya, itu disuruh keluar. Tapi aku nggak mau aku mau karena selalu ada satu tempat yang kosong dan itu bakal dibuka setiap karena udah tinggal lama karena udah tinggal lama. Jadi kayak udah tahu kalau misalnya itu bakal dibuka kalau misalnya dia udah mau komat, udah mepet banget itu askarnya baru bakal ngebuka. Jadi aku tungguin walaupun diusir-usir, aku tungguin ibu-ibu ada yang sampai manjat, sampai yang kayak gini, terus aku masuk dari sisi lain. Aku tanya ke khodimatnya ya. Khodimat. Ini air zam-zam, bukan? Enggak, yang ini yang biasanya tempat sampah berjalan, apa sih? Yang biasa ngambilin sampahnya itu. Aku nanya, itu bakal dibuka nggak gitu. Sebenarnya aku pakai bahasa Fusha, dia jawab pakai bahasa Amia, tapi sama-sama saling nggak paham. Jadi kita nanya-nanya aja pakai dengan isyarat. Terus kayak itu bakal dibuka nggak? Terus kayak dia bilang nggak bakal dibuka, tapi aku pasti itu bakal dibuka. Terus aku jalan sampai pojok, aku akhirnya dapat dikasih tempat sama orang kecil gitu kan. Oh nggak apa-apa duduk aja. Akhirnya aku nunggu, terus itu udah akhirnya padahal itu belum azan, tapi karena ibu-ibu di situ brutal semua. Ada yang sampai manjat, askar udah marah-marah, udah capek, akhirnya huna, akhirnya dibukain pintu, terus aku ikutan masuk.
akhirnya dapet, terus aku sholat maghrib di situ karena itu tempatnya tadi bekas apa sih yang dikosongin, jadi abis sholat maghrib itu kita nggak boleh netep lama-lama di situ, kita diusir lagi karena abis sholat kan kosong ya, mulai kosong tempat-tempat yang perempuan bisa netep lama di situ. Akhirnya aku dapet di soft ketiga iya, di soft ketiga aku duduk, aku doa dari abis maghrib, aku doa karena itu yang terakhir kalinya aku doa semuanya, yang belum aku doa sebenarnya masih kurang sih, masih banyak. Terus kayak aku doa lama banget sampai mau azan. Tapi di antara itu di samping aku ada ibu-ibu dari Indonesia. Dia dari Kalimantan. Katanya dia asli Jawa tapi kerjanya di Kalimantan. Dia nanya, "Adik-adik kuliah di mana?" Terus aku jawab, bukan kuliah Bu, aku masih SMP." Habis itu, Masya Allah, SMP udah umroh, iya, alhamdulillah. Terus kayak Ibu, alhamdulillah Ibu baru berkesempatan di umur 70 ini. Terus kata saya, iya Bu. Terus kayak aku yang jawab gimana, tapi karena selama aku doa itu kan aku sambil nangis ya. Itu nangis kejer. Berarti itu akhirnya menangis ya? Itu menangis. Itu aku nangis banget. Tapi orang kanan kiri aku kesel gitu karena sesegukan. Itu gede apa sih kayak gitu-gitu. Terus tapi karena samping aku juga ibu-ibunya nangis, jadi mungkin ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Tapi itu Masya Allah sih ibunya baru datang pertama dia langsung doa yang nangis, minta doa ya kayak gitu. Terus setelah itu kan kita kenalan yang tadi ibunya di situ, kita di situ saling mendoakan karena ibunya sambil meluk aku, ibunya bilang semoga jadi anak yang solihah. Terus punya hafal 30 juz, ibunya doain aku kayak anaknya katanya gitu. Terus ibunya bilang kamu baik banget, intinya mungkin karena aku nangis kali ya, jadi ibunya mikir kayak Masya Allah solihah sekali gitu. Terus kayak abis kita saling mendoakan, abis itu kita sholat isya, terus aku pamitan sama ibunya. Terus pamitan, ya udah deh aku makin kejar karena pamitan sama ibunya, kita kenalan tapi aku lupa namanya, maaf ya Bu. Terus kayak abis itu ya udah aku pulang sendirian di jalanan, aku nangis, orang-orang gak ketemu orang, aku pulang sendiri di jalan naik Robito itu sambil ngebuka jendela gede-gede yang kayak di anime sambil sedih, ambil angin sepoi-sepoi kan di Makkah walaupun panas tapi adem gitu ya udaranya kalau malam juga. Aku lagi sedih, untungnya nggak yang duduk samping aku nggak nanya-nanya karena biasa setiap naik Robito pasti ada bapak-bapak yang nanya, duduk samping aku selalu bapak-bapak, nggak ada ibu-ibu. Terus bapak-bapaknya nanya, dan pernah waktu itu aku ditanya ada bapak-bapak dari kayaknya kalau nggak salah dari Irak gitu, dia nanya-nanya ke anak sampai nyampe di Al-Qiswa belum selesai pertanyaannya. Intinya dia nanya, kamu bayarnya berapa? La adri abi wa ummi man tadfa. Terus kayak oh iya good. Terus saat itu ya udah kita berpisah, itu sih. Jadi itu berkesan banget. Miss juga mau cerita boleh nggak? Boleh. Jadi kalau momen paling berkesan itu, jadi waktu itu malam-malam udah jam 10 itu kan udah jam tidurnya kalian gitu kan. Itu di hotel, Miss itu kayak pengen banget bisa menyentuh Hajar Aswad gitu. Nah, habis itu akhirnya Miss nekat aja gitu loh. Nekat balik lagi ke Ka'bah tanpa temen, tanpa anak-anak satupun gitu yang menemani. Dan terus akhirnya Miss balik ke Ka'bah. Pas di Ka'bah itu kan Miss sendirian gitu ya, masuk jalan, ternyata Miss salah hari. Jadi hari itu malam Jumat yang kayak kalau di sini tuh kayak malam Minggu gitu yang rame banget, desek-desekan. Mulailah misalnya ini Nggak kebayang sih selama apa itu. Ya, mulailah dari sini ya, mulai tawaf sekali. Itu Miss langsung masuk ke dalam. Iya, alhamdulillahnya tuh pas baru masuk itu bisa ke dalam. Terus kena pas lewat rukun Yamani, itu bisa nyentuh juga. Ada ibu-ibu bantuin gitu. Nah, pas deket-deket Hajar Aswad itu udah deket banget. Terus tiba-tiba kayak gencatan tuh dari mana-mana makin kenceng gitu. Makin kenceng sampai Miss itu kayak kebalik gitu. Pas udah kebalik, kayak sempat berpapasan sama orang kayak sebenarnya matanya tuh minta tolong tapi Miss nggak ngomong apa-apa. Terus pas Miss balik lagi, udah hampir banget jatuh Miss. Terus ternyata ada yang narik dari belakang, diangkat gitu, diangkat. Dan itu alhamdulillahnya itu full sampai 7 putaran itu orang itu kayak ngejagain Miss gitu loh dari belakang. Dan intinya udah selesai, abis itu kita berpisah.
itu lumayan berkesan karena ya mungkin itu salah satu pertolongan dari Allah pas kita udah kayak udah sesek banget, bingung sendirian, nggak ada siapa-siapa, ternyata ada yang nolongin gitu sih, alhamdulillah. Nah, sekarang Miss mau nanya, selama umroh pasti ada aja. Nah, selama kalian umroh pasti ada aja tuh tantangan-tantangan yang kalian hadapi, ya kan? Nah, apa aja dan gimana tuh cara kalian ngatasin tantangan yang kalian hadapi itu? Banyak banget kan. Iya, banyak banget banyak sih. banget. Apalagi tentang sabar tuh banyak banget. Kayak iya dikit-dikit tuh harus sabar, kayak kalau misal kita bilang apa sih ini aku gini. Nah, itu udah itu nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, nggak boleh. Apalagi kayak Harus bahagia selalu. bener Jangan berantem, jangan ngeselin. Apalagi mindset. iya, Emang lagi high. aku juga kaget banget pas Kahani di sana sabar banget karena aku suka banget mengganggu kan. Aku gangguin dia tapi dia nggak marah. Aku makin senang gangguinnya. Terus habis itu kayak apalagi kan kalau misal ada konflik antara teman ke teman, terus itu kayak teman ke ustazah. So, apalagi kan ustazah kayak lebih tua, jadi kayak kadang kita juga agak sedikit kayak Segan. kenapa sih kok ustazah ya gitu. Gitu. Anak kan juga mau gitu. Kayak itu tuh kayak gimana sih? itu sangat membuat kita tuh kayak lupa kalau karena kita sebenarnya lagi di masjid, lagi di tanah suci. Iya benar. Kalau yang lain gimana yang lain? Kalau aku sih tantangan paling rumit di aku karena aku nih kan oh ya bener. Ini kan aku terus ngomong kayak gitu. Aku kan ini apa jarang dibolehin jalan-jalan. Terus juga aku strict lah intinya Bunda Ayah tuh. Karena Bunda Ayah khawatir aku anak pertama perempuan. Jadi harus bener-bener baik gitu lah intinya. Nah terus aku jadi pertama kali dilepas lah intinya. Terus aku pertama kali juga megang duit sendiri sebanyak itu. Udahlah kalap, apa-apa dibeli, Nah, jadi tantangannya imut, belanja beli, iya gitu benar ya. belanja. Karena kayak nih bisa aku punya kan yang aku kasih tau ke Miss yang baju yang nyatu jilbabnya. Aku lihat kayak anak-anak sana imut banget pakai kayak gituan. Terus aku mikir, aku tuh nggak segede mereka. Aku nggak segede mereka yang kayak kelihatan udah gedenya. Oh, jadi kan masih imut. Iya, aku masih imut. Nggak pakai. Aku langsung kayak pasti ada ukuran aku, nggak mungkin nggak ada kan. Langsung aku carinya sambil kayak nggak nemu pokoknya aku carinya sambil bad mood gitu, nggak nemu. Cari yang lama banget. Aku marahin semua orang karena itu nggak ketemu. Carinya lama Aku banget. marahin dia. Kenapa nggak ada? Terus kita nemu di mana? Kita nemu di toko Indonesia. Baju yang diinginkan gitu. Iya, dan itu kita nawar, tapi kayak nggak Enggak, guna awalnya gitu dia sih. ngomong berapa real? Udah jangan disebut Oh, realnya, iya. nggak boleh. Jadi segitu lah ya. Ya segitu. Jadi tantangannya belanja gitu. Iya. Tapi tujuan kita awalnya situ tuh mau ngambil hanger gratis. Iya, kita mau minta hanger gratis. Soalnya Kak Hana ini suka banget yang gratis gitu. Enggak mau ngejemur, nggak ada. Iya benar. Terus gimana cara ngatasin apa? itu tadi kalap belanja? Kalau belanja itu cara ngatasinnya ada reminder dari kanan. Oh, dari kanan dan kiri gitu. Resya ntar di Madinah mau makan apa? Gitu. Oh, Sana gitu. mikir, langsung mikir, oh iya benar juga nggak mungkin kan di Madinah gini-gini kan. Bunda, realnya bunda gitu. Ya udah akhirnya Ana stop belanja selama 2 hari doang tapi itu berhasil. Ana jadi bawa pulang 100 rial. Alhamdulillah. Kan? Ada ya gitu ya. Ada hasil. Kalau Hani tantangannya gimana tuh selama yang dihadapi? Yang dihadapi. Aduh, ini Aduh, lama sedih banget guys. sedih banget. Ini dia lagi meresapi. Tantangan yang dihadapi. Pertama, godaan teman-teman yang berbisik mengajak main. Gitu. Itu kameranya tadi nunjuk-nunjuk. Intinya emang seperti pemikiran aku yang tadi. Sedih banget. Aku berpikir kalau misalnya pergi sama temen mungkin nggak terlalu khusyuk. Iya ada sedikit. Tapi kalau misalnya kita ngajak sama-sama khusyuk bisa lah. Kita beribadahnya fokus ya. Iya benar. Fokus. Fokus banget. Di sana tantangannya Ana suka ini sih wasting time. Oh gitu. Gak tau kayak tiba-tiba duduk di kasur tuh ketiduran padahal lagi mau niatan Iya, membaca Quran. sobat. Dia mah tiba-tiba kayak nggak ada. Hania di mana? Ada di kamar pasti lihat.
Kerjaannya tidur. Ya Allah. Kayak walaupun Ana ada di situ, dia akan tetap tidur. Ana nyamuk Tapi doang. gimana tuh akhirnya? Akhirnya aku ini jarang ke kamar. Aku selalu ngajak ustazah, ayo kita tawaf, ustazah, ayo kita ke masjid. Tapi ustazah juga ya sih rempong karena banyak anaknya. Iya. Dan anaknya sana sini banyak mau juga. Terus kayak ya udah akhirnya lebih sering ke musola. Terus kalau misalnya lagi mau ngafal ke matam, terus Yang sepi ya, matam. Karena kalau rame nggak enak juga sih. Matam itu ruang makan kan? Iya. Oh iya, matam itu ruang makan. Iya guys. Terus kalau lagi di masjid, aku banyakin ngafal Qur'annya, walaupun aku terlalu lalai di Qur'annya, karena selalu dipikir aku nanti, gitu. Jadi aku kurang dihafal. Ya, Miss juga mau minta maaf ya. Kayaknya kalau tantangan Miss itu kayaknya Kita pernah waktu itu gitu kan. emosi banget, besar banget pernah waktu itu. Iya. Padahal aslinya Miss nggak begitu suka marah-marah, tapi di situ sempat sekali marah besar. Iya, banget. meledak. Iya maaf ya. Meledaknya di Kita nggak ada di situ, Resya. Iya. Itu adanya Ana. Ya, Arum ini korbannya salah satu. Yang, Oh iya, yang kita benar. nelfonin Miss. Oh iya benar. Oh yang kata ini ya, yang kita berdua lari ke Ya, abis itu Miss Iya. refleksi muhasabah. Iya, Iya, itu itu kayak- anak-anak Miss gitu. Jangan Aku nggak dimarah-marahin. di belakang Di situ Miss kita lagi kabur ke Bindau. Abis itu udah kan nggak pernah lagi kan? nggak pernah Udah- lagi. udah Itu cuma sekali doang. sekalinya gitu. Terus kayak aku, ih Miss Zara kenapa? Kayak mau haid deh. Udah gitu ya intinya. Terus abis dari Mekah kita ke Madinah. Alhamdulillah. Pasti beda banget kan Mekah sama Madinah tuh. Iya, Ya. Madinah bagus banget Nah sumpah. pas first time ke Madinah, apa tuh yang dirasa? Berasa kayak orang aneh. Karena Gak ngerti sebenarnya makahannya. aduh, ya pas di Mekah. Kan kita lebih lama di Mekah ya. Dan kita beradaptasi dengan orang Mekah tuh lama, tapi cepat-cepat lama gitu. Jadi kita agak brutal karena udah meresapi kayak orang-orang Mekah, brutal kemana-mana brutal. Yang pas nyampe Madinah kita kayak orang aneh, nggak beradab gitu sih menurut Ana. Oh mungkin masih ke bawah karena kan di Mekah itu semua orang kayak berlomba-lomba gitu kan perasaannya gitu ya. Iya, Bener banget. Lombanya brutal. kalau di Madinah kalau memang kalem banget. Iya, tenang banget. Terus saking kalemnya itu adem ya. Iya, adem. Bukan Kayak adem lagi yang sih, kalau dingin. misalnya- Menggigil. Tapi tenang banget sih. Iya, jujur. Suka kedinginan kalau lagi subuh juga dingin banget, gitu. sampai menggigil. Iya, benar sih. Pagi-pagi buka jendela, itu Di Madinah itu dingin Buka banget. jendela. Ngapain buka jendela? apa kalian enggak? Lah kan ada AC. Iya, ngapain buka jendela? Ada jendela kan? Tapi Iya, ada. Kan asli di Watin lebih sehat. Mau menghirup ini udara Madinah. Terus pas abis di Madinah, karena Raudhah itu apa sih? Tanah Apa itu surga. Raudhah? Oh iya, apa Kak? Taman di antara Apa? Taman di antara taman di antara taman-taman Ya, taman intinya Raudhah itu kan taman. di situ ada makam Rasulullah. Terus di antara makam dan mimbar itu namanya Raudhah. Dan emang ya itu adalah kayak taman-taman surga gitu ya kalau di hadisnya gitu. Gimana tuh perasaan kalian pas masuk Raudhah? Dia lu nih yang Doa. pertama. Iya, padahal di situ kan Yang kita masuk limit pertama banget nih. ya waktunya kan. Kan dibagi-bagi ya, Res ya. Iya, Yang terus pertama masuk nih Aku yang belum masuk tuh. Iya. Ya kan? Bareng Miss. Keren banget sama Miss loh. Terus awalnya pernah masuk, terus aku tuh awalnya kayak nggak ngerti gitu kan kita tuh mau kemana. Pokoknya awalnya nama aku tuh kayak dipanggil gak dipanggil gitu. Terus tiba-tiba Ustaz Sarah ngomong, Resya, nanti ke Raudhah ya? Terus Sarah bilang, oke Ustazah gitu. Terus pas Ustaz Sarah nyebutin, kok nggak ada nama Ana atau Ana yang gak denger. Tiba-tiba Ana udah ditarik. Yaudah Ana ikut masuk. Sana ketemu sama Ibu Istiqoroh namanya. Iya. Baik banget, baik banget sumpah. Suka banget, Ibu Istiqoroh baik banget. Hai Ibu, Assalamualaikum, Ibu baik banget. Ana suka banget. Suka banget, tapi beneran baik banget ibunya. Ngobrol. Ana nggak banyak ngobrol sih, yang banyak ngobrol temen aku, Kalila. Terus aku cuma dengerin, tapi kayak wah Kalila enak banget nih ngomongnya. Kayak ya enak banget, baik banget ibunya. Terus udah kita doa, pas ngeliat makam Rasul kita doa panjang, doa. Udah terus kita masuk tuh kayak baris gitu, terus sambil pegang pundak gitu kan. Itu imut banget sih, aku suka bagian itu. Terus aku tuh bagian hampir belakang, pokoknya paling belakang itu kalau nggak salah Mizara. Iya. Kan? Pokoknya paling belakang terus ada ibu-ibu 3 orang. Terus mau ikut masuk juga kan Miss ya? Mau ikut masuk, terus aku udah mikir 1, 2, 3, apa aku yang ketinggalan kayak nanti ya kalau ketukar. Kayak
Bismillah nggak ketinggalan ya Allah. Akhirnya masuk, si ibu-ibunya juga aku aku kayak gini sambil nengok ke belakang. Ibunya ke bawah nggak? Ibunya ke bawah nggak? Aku takut ibunya ke bawah. Tapi nggak tahu, aku takut aja. Tapi nggak tahu kenapa. Akhirnya masuk. Terus aku kiranya di Raudo itu kita bakal tubruk-tubrukan, dorong-dorongan, diinjek kepalanya kata orang gitu. Terus aku udah takut kan. Ternyata di situ tenang banget. Iya, Aku diem. setenang itu sih emang. Iya kan, kayak aku doa tapi aku nggak bisa nangis. Aku udah doa banyak banget. Aku doain. Iya, sampai masuk ke IG, sumpah itu aku malu banget. Ya, ini yang foto ya. Sumpah itu anak malu banget. Di sana kayak ya udah doa, tapi anak nggak bisa nangis di situ. Mungkin karena lagi posisinya bercanda mulu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalian tuh kan seru ya dorong-dorongan kayak gitu ya. Ini anak kayak nggak bisa nangis. Karena doa khusyuk banget. Terus pas ustazah ibu istighfar nunjuk, itu makamnya. Anak udah jinjit, tapi anak tetap nggak bisa ngeliat. Pokoknya aku pas tahu itu makamnya itu pas di luar, pas kan dia bilang, ada lihat makamnya nggak Resya? Hah, yang mana makamnya? Yang hijau ya? Iya, Yang hijau pokoknya. Pokoknya di sana. Oh, Ana lihat tapi nggak kelihatan, gitulah intinya. Pokoknya di Raudo bagus banget. Askara baik-baik banget. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Kita sempat kedapatan ini kan, kayak kita kan malam Kita juga. bareng ya, Rum? Kita Malam-malam bareng. ya, ini yang rombongan Ana malam pagi. Raudo. Oh pagi. Terakhir. Oh enggak deh, iya kita beda. Iya kita beda. Beda rombongan. Ya? Oh, aku malam sama harinya kayak Resya. Terus itu sempat pokoknya situ kayak kan briefing dulu. Oke, jadi sama yang bimbing tuh kayak katanya, ntar kalau misal ada ibu-ibu ngikut gitu, jangan diterima ya. Pokoknya dorong aja gitu katanya mah, dorong aja. Habis itu udah terus kayak kita diem dulu, kita ngantri gitu kan. Terus itu ada yang ngasih kayak jajanan gitu. Ini udah jam 7. Tapi itu kayak rasanya kayak teh karak gitu. Pokoknya seger sih tapi. Terus akhirnya jadwal kita suruh kita masuk. Sebenarnya itu lancar sih. Pas masuk tuh udah lancar, kayak kita berhenti nggak lama. Pokoknya masuk terus habis itu kita sholat sunnah dulu di dalam masjidnya. Tapi waktu itu aku lagi haid. Sudah akhirnya kayak ya udah kita banyak berdoa di situ. Tuh. Terus kayak akhirnya udah deket nih. Kita udah mulai masuki tempatnya. Kan sebenarnya berurutan gitu kan. Jadi kayak dari depan terus sampai ke belakang. Nah, ternyata waktu malam itu tuh ternyata Askara ngasih kita buat jalan tuh nggak berurutan, jadi kayak dari belakang, kayak dari tengah, jadi kayak nah pas bagian kita itu terakhir. Nah terus kayak yang bimbing kayak ih kok gini sih gitu kan, kok nggak beraturan. Dan akhirnya kita masuk, pokoknya situ aku nangis banget kayak ya Allah gitu, kayak aduh ya Allah gitu, maksudnya udah masuk udah gitu. Terus akhirnya doa banyak-banyak, terus sampai aku ada yang sholat sunnah, so di depan aku ada sholat sunnah. Nah tapi kan sebenarnya itu waktunya tuh sekitar 8 menitan gitu ya. Iya. Dan 5 ternyata sampai 8 menitan. kita nggak nyampe 5 menit. Oh iya. Oh itu bentar banget, kayak baru masuk, langsung duduk, langsung nangis, itu aku lama nangis sih daripada doa, kayak oh my god, kayak Khusyuk banget sih. khusyuk banget ya. Indah Allah, banget Masya ya. Allah. Iya, Indah indah banget. Kayak istana tahu, kenapa bakal lihatnya? Indah banget. Terus akhirnya ya udah tiba-tiba udah diusir terus kayak kata penjaga, ini kita dapat waktunya bentar nih. Nah, ini aja ya. Penjaganya doa, ngomong kayak- gitu, emang bisa Enggak, bukan penjaga, maksudnya yang bimbing kita. Terus katanya kayak udah ya sabar aja gitu. Ya udah diri kita ya kayak ridho aja sih gitu. Masya Allah. Ini gimana? Iya, Hani. Gimana Hani? Gak mau sombong tapi aku lama. Oh iya. Nama di Raudah itu. Iya karena dapat pagi, kata Umi emang kalau misalnya pagi itu waktunya bakal lebih lama karena emang masih tenang, nggak rame, orang-orang tuh banyak lah malam. Iya. Jadi aku dapat di jam 8, intinya kita baru sarapan harus berlari-lari. itu hektik. Berlari-lari itu cepat banget sih ustadznya di depan. Itu kayak sabar Ustaz, terus kayak kita nyampe di depan kita nyampe di depan terus langsung ada mutawifah, langsung ayo kita masuk, kita udah waktunya gitu. Nah, yang pas di dalam itu sebenarnya sepi. Terus di situ kita dikasih waktunya lama karena sebelum kita itu ada yang ngomong intinya kalian sujud aja, kalian cari tempat paling pojok, jangan ini nggak bakal diganggu kalau misalnya paling pojok terus kalau lagi sujud itu nggak bakal diganggu. Jadinya tadinya aku nggak mau sujud karena aku kalau sujud harus sambil nangis itu sakit banget. Terus kayak
Tapi karena Askara udah mulai ngusir-ngusirin, aku sujud lama, nangis. Itu nangisnya kejer banget sih, sampai keluar raudhah, sampai jalan depan Masjid Nabawi, Ana masih nangis sama Ustazah Mira. Ustazah nggak mau balik ke Ustazah Mira, nggak mau nak. Terus kita nangis, Ustazah punya, terus kita nangis sampai depan. Yang pas foto nggak ikut foto, tapi yang pas salam kita salam. Terus itu kita sampai, makanya yang pas halaqah pagi aku nggak mood. Karena itu nangisnya benar-benar kayak sedih banget. Karena raudhahnya kan cuma sekali ya. Kayak ya udah nangis. Terus ustazahnya sambil dijalin masih baca doa, masih banyak list doanya ternyata. Itu sih. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, let's get back to the topic. Jadi kita terakhir sampai di raudhah. Iya. Tadi kan gimana rasanya kalau di raudhah itu yang syahdu banget, Masya Allah. tenang banget. Pas udah masuk itu rasanya kayak, ya Allah, ini tempatnya Rasul loh dulu di sini, gitu kan. Terus kita bisa doa sebanyak-banyaknya walaupun emang limit, gitu kan. Ya, kecuali tadi yang dapat banyak kayak Hania, gitu. Sekarang abis dari raudhah, sekarang Miss mau tanya tentang keseluruhannya, bukan cuma spesifik di raudhahnya. Apa hal yang paling berkesan selama di Madinah ini? Selama di Madinah, Iya, selama di Madinah. Hal yang paling berkesan waktu itu kita kan lagi dijadwalin kasih HP. Nah, waktu lagi jadwal kasih HP Oh, itu. bisa pegang HP. Terus itu waktu penelponan tuh. Terus kayak yaudah. Nah, diberitakannya itu dikumpulkannya itu jam 3. Jam setengah 3 apa ya? Pokoknya jam setengah 3, jam 3 gitu. Habis itu aku cuma telepon Umi karena kayak nanya kabar, apalagi kan kakakku mau pulang gitu kan. Terus kayak sambil telepon kakakku yang pulang. Terus kayak sampailah jam 2, sekitar 2:25-an mungkin. Akhirnya ngeliat grup terakhir pengumpulan HP itu pokoknya nggak jam setengah 3, pokoknya jam 2 lebih berapa gitu. Dan itu aku udah telat. Terus aku panik banget, langsung bilang, guys gitu, ini kita udah disuruh ngumpulin HP ya. Langsung pada mereka akhirnya pada ribut. Terus abis itu kan aku tidur, bukan tidur, aku ini di kamar Resya ya. Kayak kamar Resya tuh kayak emang base camp gitu ya. Iya pasti. Base camp. Iya benar banget, base camp banget sih Kayak vibes-nya. rame banget. Kalau tidur di mana? Di lantai, di lantai sama di sofa. Terus habis itu kayak akhirnya yaudah aku langsung ke lift. Pas di lift aku langsung kasih HP, Afwan Zuza ini baru ngumpulin. Terus kayak Afwan Zuza pokoknya telat ya. Terus akhirnya turun dan itu orang-orang udah sepi dan aku panik. Terus aku langsung keluar dan itu ternyata di situ ada bis. Busnya masih ada. Bisnya masih ada, so aku langsung masuk dan Resya dan kawan-kawan yang lainnya tertinggal. Oh, tertinggal coba. Terus kemudian dilanjutkan gimana ternyata? Tapi aku 2 ya. Ya, aku lanjutin dulu. Aku tertinggal dan karena aku nih, maaf banget ya Bunda Ayah, anakmu ini rada kurang loadingnya lama. Orang-orang ngumpulin HP yang ini sebentar pakai gos kaki, HP-nya di kasur. Tapi itu udah posisinya tuh udah 5% gitu. Udah kayak nggak bisa dipakai lama-lama. Bentar yang lain udah, Aisyah cepetan kumpulin HP, sebentar lagi pakai kaos kaki gitu. Akhirnya marah kan, udah sabar dulu, orang-orang nih pada gak jelas nyuruh-nyuruh anak. Nggak suka ya kalian buru-buruin. Akhirnya Padahal kita emang yang lama siapa? diam, belum ide kayak gitu. Ya, terus Abis itu kita akhirnya ini jalan, terus kita kayak, hah, di bawah udah nggak ada bus. Terus ketinggalan Ana, Kalila, Alia, Nafisa, Safira, Lovely, Kidi, dan bersama anak-anak lainnya. Lupa, maaf ya. Karena bisa cuma satu-satunya. Iya benar, bisa cuma 1. Jadinya kita jalan. Dan karena Resya yang loading yang lama ini, karena kita juga nggak tahu jalan, kita pakai Google Maps. Emang berguna walaupun loading yang lama, HP-nya tetap berguna. Tapi pas video call Ustazah Auli yang kayak, Resya kok HP-nya masih di anti? Ya, ada juga nggak tahu kenapa masih di anti Ustazah. Oke. Ya udah kita video call sambil bilang, ya habis dari sini bilang mana sebagai manusia yang lain bilang, Resya nggak lewat sini, tapi di Maps lewat sini. Terus mereka lewat jalan yang lebih jauh lagi gitu ya. Iya benar, kaki Ana sampai akhirnya kan Berapa menit? 50 menitan Jalan kaki. nggak boleh itu benar kaki Ana sakit banget, apalagi kan fotonya tinggi kan. Langsung pas nyampe anak kan akhirnya kita tur Masjidil Nabawinya. Akhirnya anak nggak bisa jalan, gak ikut tur, anak diem doang.
Tapi itu pada Miss tuh salut loh, kalian berani mengambil Salut. mengambil konsekuensi yang udah terjadi ya kan. Lama ketinggalan, masya Allah. Jalan. Kalian mau jalan kaki ke Ya. Masjid Nabawi. Padahal kalau tahu kondisinya kita di dalam bis lagi dimarahin. Tapi itu Nafisa Safira di bis Karena yang tahu. kena Oh kita, iya, karena Nafisa ada yang Safira di ketinggalan. Halakoh Sesara tuh pada lengkap semua kayak Sesara. Alhamdulillah. Oh terus siapa yang ikut sama anak? Lupa sebenarnya. Kayaknya Lupa. ada anak Miss juga. Iya, anak Miss ya. Itu Satu lagi, berkesan. tadi kan Seru cuma seru. dua. Oh iya ada 2 ya. Oh iya satu lagi. Jadi anak sebenarnya kan anak nggak suka anak kecil. Maksudnya anak kayak ngeliat anak kecil Indo tuh kayak pengen tabok gitu karena mereka itu nyebelin banget, suka ngeliat deh. Menggemaskan Iya, sekali. menggemaskan. Anak suka banget sebenarnya. Suka kalau ngeliat mereka diem suka. Tapi kalau misalnya udah petakilan udah kayak apaan sih? Iya. Gak mau banget ngeliatnya. Tapi pas nyampe sana anak suka banget. Karena mereka suka anak, jadi anak suka. Kayak enggak kalau di sini kayak sebenarnya Nufais suka banget sama Kak Hania. Anak kayak Nufais tiap ke masjid selalu kayak hai Kak Hania. Terus anak suka samping Kak Hania kan. Nufais kalau udah ngeliat anak kayak sana kayak anak yang jahat, dia yang baik. Dia nggak ngeliat anak tapi dia ngeliat Kak Hania. Pokoknya anak Indo itu semuanya nggak suka anak. Jadi itu nggak suka mereka. Anak yatim. Kalau di sana mirip dia semua. Pas di Madinah, sumpah mereka suka banget sama anak. Itu kan mirip dia semua kayaknya. Kayak anak Arab gitu ya mukanya. Makanya bang ada Udah diam. Abis itu, udah. Akhirnya aku ketemu namanya Asain, namanya Joy gitu. Pokoknya mereka suka sama anak, mereka suka peluk-peluk anak. Anak seneng. Itu yang paling berkesan. selama ini. Enggak. Oh belum. Ada lagi Asia paling itu berkesan. di Mekah ya? Iya di Mekah. Itu di Mekah. Ketemu di hotel. waktu Oh iya itu, bener. ya. Pokoknya dia Kalau suka Asia, anak. Kenapa Asia? Karena Asia dari mana Asia? Asia dari Palestina. Masya Allah. Jauh banget. Yang kerennya tuh setiap yang ketemu orang Palestina baik-baik banget. Iya, memang baik rata-rata banget. orang Palestina itu di sana baik-baik. Iya, Ramah pasti. lama banget. Walaupun Asia nggak ngerti, Ana juga nggak ngerti dia ngomong apa. Dia tapi suka bisikin Ana. Saya juga kayak misalnya Resya, kayak, iya. Terus kakaknya namanya Aya nanya, Asia, kamu ngomong apa? Terus Asia yang kayak Fakot Resya. Dia ngomong apa juga Ana nggak tahu sebenarnya. Nah, Ana dapat gelang dari dia, tapi Ana lupa taruh di antar di kasur. Cuman ya Ana tinggal soalnya takut hilang. Udah itu paling berkesan. Oke, jadi paling berkesan itu tadi ketinggalan. Terus yang kedua ketemu Anak sama- Palestina. Iya, teman baru dari negara lain. Iya, gitu itu kan. seru banget. Kalau Hania gimana? Yang berkesan. Selama di Madinah, hal paling berkesan selama di Madinah. Makan sama anak. Oh, berkesan. Apa ya? Makan bertiga. Itu termasuk berkesan, tapi tunggu ya. Berkesannya karena waktu itu di Madinah, karena selama umroh itu Ana berdoa Ana nggak mau haid. Jadi yang pas di Madinah itu baru kedapatan haidnya. Alhamdulillah. Jadi cuman ngerasain itu cuman sholat subuh, zuhur sama asar, habis itu malamnya udah haid. Terus yang berkesannya Ana bisa belanja banyak parfum. Oh gitu. Itu kita war parfum banyak ya, sama sempet jatuh juga di jalan. Itu berkesan ya. Itu malu banget sih jujur Ana jalan sama anak kayak gitu. Parah. Sama yang pas di Mekah juga ini terjadi yang pas di Mekah. Kita sebelum meninggalkan Mekah tadi kan ceritanya kita beli nasi wada, nasi biryani untuk perpisahan. Oh ada. Iya. Itu kayak Yang pas nasi di Madinah anniversary gitu ya. Iya benar. Yang pas di Madinah juga kita belinya nasi mandi bukan biryani. Karena di sana biryaninya nggak ada. Iya, terus itu kenyang banget sih, enak, tapi enak. Alhamdulillah. Itu yang paling berkesan karena Iya. Sama perjalanan sejarahnya lah Madinah paling banyak. seru banget. Tempat bersejarah apa tuh yang kalian kunjungi? Apa aja? Banyak sekali. Banyak banget sih. Coba ceritain salah satu favorit dari masing-masing kalian. Favorit. Aku karena dapat pelajaran banyak di situ, aku juga jadi favorit tempat itu. Dari Jabal Sur. Oh, dia Kamu mah Jangan ikutan lah. Iya. Di Jabal Sur itu cerita awal Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah. Iya. Jadi di situ perjuangan Rasulullah dalam membuat perencanaan manusia yang detail banget. Walaupun di akhirnya karena itu semua perencanaan manusia, jadi
pasti masih ada kesalahan, celahnya. masih ada celahnya gitu. Rasulullah setelah diperintahkan berhijrah, Rasulullah menyuruh sebelum berhijrah itu 4 bulan sebelum hijrah itu Rasulullah menyuruh Abu Bakar buat beli unta, unta muda atau unta kecil gitu. Jadi 4 bulan sebelumnya. Terus di situ tuh Rasulullah itu bikin strateginya itu dengan bantuan banyak orang. Karena itu semua perencanaan manusia, jadi dan bikinnya dengan detail, jadi butuh banyak orang juga kan. Beda dengan perencanaan Allah yang cuman tek jadi gitu. Dan gak ada celah sedikit pun kesalahan. Terus di situ Rasulullah minta bantuan banyak orang, dari Abu Bakar sebagai yang menemaninya, terus dari Asma yang mengirim makanan ke Gua Thurnya, terus ke Abdullah bin Abu Bakar jadi intelnya Rasulullah karena dia masih kecil umur 12 tahun, jadi dia yang nguping-nguping Quraisy gitu, apa aja yang terbarunya. Terus dari penunjuk jadi GPS-nya Abdullah bin Uraikid, jadi dari GPS-nya udah sedetail itu, bahkan ada yang Amir bin Fuhairah kalau nggak salah, itu dia yang menghapus jejak-jejak, jadi dia menghapus jejak Rasulullah dengan mengembala kambing, menghapus jejaknya. Udah sedetail itu, udah jelas, udah semuanya ada. Dan itu Rasulullah itu ke Jabal Sur itu letaknya itu ini Madinah, ini Mekah, dan posisi Jabal Sur itu kan habis Mekah, Madinah itu ke utaranya ya, tapi di Jabal Sur itu selatannya. Jadi Rasulullah itu perjalanannya itu ke selatannya, malah kebalikannya. Itu biar nggak ditebak sama Quraisy, tapi tetap aja di situ ada yang nebak, namanya Suraqah. Dia menghitung dengan kalkulasi. Jadi Rasulullah dia ngitung kalau misalnya Rasulullah udah sampai mana di hari keberapa gitu. Jadi di situ Suraqah mendapatkan Rasulullah sampai akhirnya dia ditawarin Rasulullah kalau dia mau masuk Islam, Rasulullah menawarkan mahkota Kisra, mahkota Persia buat Suraqah. Jadi di situ Suraqah akhirnya menerima itu jadinya dia bahasanya ngasih tahu ke Quraisy kalau misalnya dari sisi itu ya, dia ngasih tahu kalau nggak ada Rasulullah di situ. Nah sampai segitu. Jadi aku dapat di situ pelajarannya itu kalau misalnya bikin perencanaan itu bikin perencanaan yang detail, karena pertolongan Allah itu bakal datang kalau usaha kita tuh udah maksimal. Nah gitu. Insya Allah, oke. Berarti di Jabal Sur itu ya yang gimana perjuangan Rasul, strateginya yang Masya Allah banget, yang bisa tepat gitu ya. Kalau Resya gimana? Spot favorit atau tempat ziarah? Aku suka banget ke semuanya. Aku selalu bahagia ke semua tempat. Aku suka ke UIM karena kita pakai seragam. Itu imut banget. Masya Allah. Aku suka ke Badar karena orang Badar ternyata yang dagang suka onishan gitu. Sumpah. Apa itu? Gak tahu, kayak anime-anime gitu. Oke. Iya. Karena kayak, oh ternyata orang Badar ini orang Jepang kali. Di Badar ada apa kita? Di Badar? Di Badar? Oh enggak, Ana belum mau ini. Oh iya. Sabar dulu. Terus habis ke Badar? Nah, Ana juga suka ke semuanya sumpah. Ana suka ke semuanya intinya mah. Tapi Ana juga paling suka ya kan yang ditarikin Arum ke situ kan Kak? Arum narik kemana? Arum narik kemana? Narik Anti kemana? Yang naik gunung? Gua Hiro. Ya, Ana suka ke Gua Hiro. Gua Hiro yang Iya, mendaki selama Iya. 1 jam. kurang Bener lebih. banget. Iya, Terus sempat Ana kayak kemana bawa naik, bayu ngerangkak. Awalnya Ana Karena tuh enggak, sebenarnya awalnya gini. Sebenarnya kita bertiga jalannya, Iya. tapi lama banget. Jadi aku tinggalin mereka berdua. emang Dan jahat, Arum- semua jahat. Iya, aku lama banget karena kalau misalnya aku pelan-pelan banget, kan ya aku punya asma. Iya, Asma. iya, Jadi punya kalau asma. misalnya dipelan-pelanin banget itu terus nggak nyampe-nyampe itu capeknya capek banget. Terus jadi lebih sesak dan lebih capek nyampenya nggak lama-lama. Jadi aku duluan. Karena hanya duluan, Resya kan suka tunggu Arum tunggu. Aku bilang, enggak Resya, ayo Dan cepet. yang ngeselin ya dia itu punya tahu gak sih gelang yang ada pernya, dia selalu pakein itu ke orang Yang lain. buat jagain anak dia. Karena Ana takut banget Ana yang imutinnya kan hilang. Bercanda. Cuman itu menjaga diri Ana aja biar karena Ana suka banget ketinggalan. Ya, terus Abis itu kenapa favorit di situ? karena pertama kali Ana bakal jalan sama mereka. Abis itu kita bertiga kita jalan bareng jalan. Sama Miss dulu. Abis Iya, itu sama iya sama Miss dulu. Kita naik terus banyak yang lain juga tapi yang lain tuh kayak rada
sedikit lama, tapi Ana suka banget sama mereka, semua baik banget semuanya. Naik sama mereka lama. Akhirnya kita beli air dulu, kita beli air, bawa airnya di kantong, terus taruh di jaket, jalan. Karena ditarikin Arum, itu namanya joki paling enak di dunia, manjat sambil ditarik. Berat banget tau gak sih, kayak berasa bawa bayi ngerangkak, kayak aduh cepet. Itu enak banget sambil ditarik Arum. Terus sambil kayak gitu, ditarik Arum sambil teriak, Kania tungguin. Tapi dia gak bakal mau nungguin, dia cuma nengok tanpa muka kasihan. Mukanya nyebelin banget kalau dia nengok. Lagian lama Jalan. ya. Terus jalan, bener banget tuh. Terus pas sudah memanjat, akhirnya kita gak berhenti-berhenti kan sampai kaki kita rada panas gitu. Akhirnya Berapa lama tuh perjalanan? kurang tahu deh. Terus Itu dalam hati, sejam. Iya sejam. Kita ngedaki sejam. Tapi alhamdulillah sampai Iya, ujung. sampai terus setiap kita pokoknya ada tempat berhenti pasti ada Mizara. Abis itu Mizara bakal videoin kita. Oke guys, jadi sekarang kita udah di atas gunung. Rasa capek Sarsa banget ada kayak sih gitu-gitu. vlognya, Sarsa ada vlognya. Kita Iya. sebelum jalan kita bikin dulu bertiga, terus ya pas nyampe bikin bertiga sambil ngos-ngosan. Enak banget rasanya. Tapi jangan dilihat, tapi kayaknya soalnya mukanya jelek banget pasti. Iya. Nah, iya abis itu akhirnya nyampe ke atas. Pas nyampe ke atas, oh enggak, pas lagi duduk sama Arum, karena duduk di pinggiran ya. Aku nggak ngerti banget ibu-ibu di sana tuh suka banget nubruk-nubruk, manjat-manjat. Itu kan orang semua ingin berusaha. Ya bener, aku suka banget ibu-ibu di sana, kuat loh orangnya. Ayo, ini yang orang Turki sapa-sapaan. Rafael tuh naik di situ pas umur berapa? 50 atau 40? Pas ya udah tuh. Iya, Ana mikir juga 40-an ya? sekitar segitulah ya. Iya, di situ itu perjuangan Rasulullah naik ke Gua Hira buat ngegalauin umatnya. Iya, sumpah. Bahasanya Ana, ya karena galau umatnya, bentukannya seperti itu. Aku- Terus naik ke Gua Hira itu capek banget loh, galaunya capek banget. sumpah, aku juga kayak Serem kita di umur segini aja ngerasa capek gitu kan gimana? Dan itu yang naik kemarin di Gua Hira itu bukan orang-orang yang muda, orang-orang tua semua. beneran. Yang Dan udah sampai- dan gak semuanya kuat gitu sampai. Iya, sampai itu pas lagi duduk sama Arum, ini lagi duduk. Sampai Arum sabar, itu Arum sampai pikirin, oke guys, kita berdua udah sampai sini. Terus sini. jadi sandaran. Ibu-ibunya naik deh, naik. Ini Ana samping sini. Bisa ngadepin kamera. Enggak, taruh Ana lagi nyantoin naik. Gitu, jadi naik ke atas punggung Ana yang selebar tol Jagorawi ini, boleh dicek ya. Lebar, bisa buat pegangan. Iya bu, naik bu, naik. Gitu. Akhirnya terus habis itu sambil ditarik sama Arum tuh gak mau banyak ngomong kan kalau misalnya lagi narik anak. Arum terus Arum suka "Shh, capek diam. Ya ada diam. Sambil dalam terus mikir. Capek banget jadi Rasulullah. Arum capek jadi Rasulullah. Sambil ditarik Arum. Capek jadi Rasulullah. Padahal mah aku yang narik. Padahal dulu nggak ada jalan yang lain itu. Iya. Itu kan manusia juga yang buat jalan sampai ujung. Iya, sumpah anak. Kalau tapi kerennya ada yang parkur. Iya. Taruh dulu, nyampe belum di selesai. atas kita Sampai di ketemu dua orang tampan yang menemani kita. Oh nggak boleh. Ada dua orang tampan yang menemani kita. Ustadz Teguh. Udah, Ustadz Kim semua. Intinya ditemenin kan di atas Iya, kita ketemu. di atas kan kita naik ke atas terus ada tumpukan batu-batu gitu. Ustadz, dia udah sama Ustadz Teguh udah di atas situ banget. Kita aja nggak tahu cara naiknya gimana. Tapi bentukannya nggak capek, keren banget lah itu. Iya, terus videoin foto kita dari atas. Ya beda keren tenaga, banget. beda tenaga. Oh iya, beda tenaga. Tapi kan mudahan kita. Tapi pokoknya itu Ustadz paling keren yang pernah. Oke, masya Allah. Oke. Kalau Arum gimana? Aku waktu ke Jabal Uhud. Oh, Jabal Uhud. Iya, deket Iya lah. kan? Iya kan Uhud. Kan waktu itu yang apa sih yang pernah Uhud itu? Atau di Jabal Rumah lah, Jabal Uhud yang gedenya. Iya yang tapi yang pas Jabal Uhud kita nggak naik. Iya. Karena waktu itu kayak pokoknya kita nggak punya jauh, kita Jawa tuh berdoa. nggak punya waktu juga. Iya berdoa ke apa makam. Di depan syuhada. Iya. Orang Uhud. Terus kita cuma daki Jabal Rumah. Terus aku suka naiknya. Tapi sebenarnya aku tuh takut FYI aku takut ketinggian guys. Gitu. Jadi waktu Dia sambil nariknya. Ayo Rasya, serem banget Rasya. Tahu gak sih? Ya nggak mau nggak jadi. gak apa-apa. Oh, yang pas kita di Taif kita naik apa namanya? Kereta gantung Iya, apa kereta gantung. namanya? Iya, intinya kereta gantung. Iya, kereta gantung. Tapi Rasya nggak ikut. Karena itu kereta gantung ternyata sengeri itu. Ana nggak berpikir, Ana kira itu roller coaster. Jadi aku udah pegangan kayak gini, ternyata nggak maksudnya kayak, karena itu bener-bener curam banget. Terus Arum udah teriak-teriak sampai di videoin. Itu aku sampai nangis FYI kayak oh my god gak bisa itu takut Itu banget. bukan nangis lagi sih sebenarnya. Arum tuh udah kayak keluar kayak, Hai Ma, Emma. Iya, gak salah.
Terus tuh kayak ya udah pas naik Jabal Hiro itu aku juga kayak apa pas sama Resya pokoknya gemetar kayak apa tremor pas naik Jabal Rumah kan sebenarnya Jabal Rumah nggak terlalu tinggi ya maksudnya ya udah masih bisa itu juga tremor kayak aduh pokoknya takut tinggi bener-bener takut tinggi setinggi apapun itu takut tinggi terus akhirnya pas naik kayak orang-orang apa foto kayak cis gitu terus kayak aku yang di belakang kayak begini doang duduk nggak bisa itu takut banget kayak Terus kita gini, Arum jangan melewatkan ini bagus banget. Melek. Dia nggak mau melek, nggak mau masih tetap nangis. Padahal mah nggak seserem itu. sebenarnya kayak karena aku fobia tinggi aja sih gitu. Terus ya udah jadi kayak pelajaran yang aku ambil dari cerita-cerita ya waktu itu kan sampai sih ceritain gitu kan kayak tentang para apa sih pasukan muslimin terus kayak ya udah kesimpulan yang bisa aku ambil kayak jadi kita sebagai umat muslim itu jangan pernah serakah sama suatu hal karena kan waktu itu kan kayak Rasulullah perintahin bahwa mau apapun kondisinya jangan sampai turun pasukan pemanah jangan sampai turun tapi mungkin kayak qadarullah gitu jadi pas pasukan muslimin menang waktu itu nah pasukan dari pemanah tuh langsung turun kayak langsung turun ngambil harta rampasan itu kan dan ternyata waktu itu siapa ya siapa sih yang dari Quraisy yang pemimpin Khalid. dan ternyata Khalid bin Walid itu dari belakang gitu langsung nyerang kaum muslimin jadi kayak karena yang stay di Jabal rumahnya pas nge-stay-nya itu cuma sekitar 2 atau 3 orang gitu pokoknya dikit 10 gitu nggak nyampe belasan gitu puluhan Ya dari tadinya 50 pemanah, terus sisa 10 sekitar segitu. Karena pada terlena karena sama pada harta harta Karena rampasan rata-rata dari mereka itu yang ini apa sih? Nggak jadi lanjut. Ya. jadi skip terus ya udah jadi kayak mereka udah melanggar perintah Rasulullah terus serakah juga tapi jadinya yang kena batunya jadi semuanya banget sih dan dan di situ posisinya Ana di bus sambil bawa mic baru Ana dan speaker baru Ana bernyanyi lalu dimarahin Nizara. Iya. Fokus beribadah. Iya, jangan. Jangan nyanyi. Terus yang paling menginspirasi ada nggak selain dari tadi pas? ini yang punya Bang Al-Rajahi Iya benar sih itu paling menginspirasi. iya. Coba ceritain dong. Ya, itu masya Allah banget Rajhi itu apa? Rajhi itu Nama orang orang di Sulaiman Ar-Rajhi. iya Sulaiman Ar-Rajhi. terus Dia awal dia pengusaha ya. Nah, jadi awalnya dia itu dia nggak punya apa-apa miskin gitu dia nggak punya apa-apa, bahkan dia cuman punya berapa? 1 rial. itu pun juga ya 1 rial itu cuman buat beli pulpen. Iya, buat dia keren beli banget pulpen. sih. Nah, tapi karena dia di situ punya jiwa-jiwa bisnis, dia menggunakan otaknya itu dia usaha pada zaman itu belum ada penukaran uang. Dan dia pakai itu dan memakai maksudnya cara itu karena orang-orang yang berumrah itu kan butuh uang rial ya, tapi duitnya mereka itu masih duit warna negara mereka gitu. Jadi butuh ditukar duitnya. Nah, di situ dia usaha buat jadi yang penukar duit itu. terus sampai jadi kaya gitu dan beliau Dia takut kekayaan dia itu habis sia-sia. Maksudnya nggak dapat apa-apa, akhirnya dia bikin usaha dari lahan yang besar, dia bikin di dalam lahan itu tempat usaha-usaha. Dan dia bikin masjid namanya Aisyah Ar-Rajhi. Nama ibunya. Aisyah. Jadi di situ dia itu mewakafkan seluruh hartanya dan dia di situ sebagai pegawai yang hanya minta makan sama kebutuhan aja. Jadi dia di situ usaha-usahanya itu masjid ini dapat biaya itu dari semua usaha-usaha yang ditopang dari bisnis-bisnis Rajhi ini. karena bisa kayak terus mengalir gitu lah kayak masya Allah gitu Dan di setiap jalan pasti ada kayak ATM kecil Bang Rajhi. Iya, kalau di sana kalau di Saudi lihat Bang Rajhi ya itu asal mulanya gitu ya. Dan kenapa berkah? Karena itu tadi nggak kalap sama iya harta. dan ngalir terus jadinya dari Allah Dia masih hidup. Masya Allah, iya. Kita doakan semoga berkah terus. Kemudian selama umroh, ada nggak nih doa khusus atau permintaan khusus yang sering banget kalian lantunkan selama umroh ini? banyak banget
banyak banget. Kalau aku lebih sering ke kayak kalau mau tahun depan atau secepatnya bawa aku dan satu keluarga aku ke sini. So, aku selalu doa kalau waktu itu sempat megang Ka'bah itu kan kalau megang Ka'bah tuh udah pokoknya udah lupa gitu ya. Jadi yang aku doain tuh cuman ya Allah jadikan aku orang yang lebih baik. Terus aku juga mau jadi orang kaya dunia dan akhirat. Terus tuh aku mau bawa orang tuaku ke surga. Terus aku mau bawa ke keluarga aku ke tempat suci ini. Ya aku selalu doa kayak gitu terus kayak pegang Ka'bah rukun yamani dan lain. Yang lain Kalau aku mungkin yang paling aku mau itu dari aku pengen jadi penghafal Quran. Itu yang paling aku mau dan aku ulang-ulang. Banyak sebenarnya, tapi yang aku tiba-tiba kepikiran di sana buat doa itu tuh aku bersyukur banget jadi orang Indonesia. Karena yang pas aku lihat di sana, ibu-ibu di sana keras ke anaknya. Jadi aku di situ aku berdoa semoga jadi ibu yang baik. Masya Allah. Masya Allah. Itu serem emang tuh diangkat pakai satu tangan gini doang. Kayaknya nggak apa-apa deh. Itu jilbab anti. Ada lagi nggak ini ya? Banyak apa ya? Oh, jadi sabar, jadi orang yang sabar. Terus dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Amin. Kalau Resha? Karena Resya setiap doa selalu robik fil lima daya. Jadi tuh bakal selalu keluar setiap angkat tangan. Jadi buat Bunda Ayah yang paling aku sayang, dan aku anak paling baik kan di rumah. Kan? Amin. Iya, oke. Nah, jadi anak selalu doain Bunda Ayah semoga selalu bahagia dan saling menyayangi sampai akhir nanti. Dan selalu jadi bunda yang baik ke kita. Amin. Dan Ana mau sih, Ana mau jadi tinggi, tapi belum nambah. Tapi mungkin bentar lagi nambah. Ya biar masih bisa insya Allah tuh. Kayak bohongan aku saja. Kemudian kan abis doa terus tahajud, Masya Allah. Tahajudnya gimana? Kesan-pesan selama tahajud di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Aku waktu di Nabawi itu di Nabawi dapat tahajud sekali. Dan di Mekah juga dapat tahajud sekali 2 kali kayak nggak. Pokoknya waktu itu sempat lambat itu dapatnya subuh. Nah waktu di Mekah itu ada satu fenomena yang Masya Allah banget. Ntar bakal ceritain sama Hania aja. Terus kayak situ tuh kan kita bener-bener ngantuk gitu ya. Tapi sebenarnya aku tuh bangun, gak tau aku selalu doa ya Allah bangunin aku jam 2:30. Itu bener-bener langsung dibangunin. Masya Allah. Bukan karena mau keluar mandi, bukan apa, jadi kayak bener langsung bangun gitu, kayak ayo bangun, bangun gitu. Terus tuh aku langsung keluar mandi, pokoknya siap-siap. Itu kan masih agak ngantuk, tapi ngantuknya tapi fresh gitu. Terus turun lift, terus kayak situ kayak orang-orang masih sepi, terus masih nunggu. Akhirnya kayak yaudah kita bilang ayo Ustazah berangkat, ayo Ustazah. Situ aku cuma waktu itu bareng Nafisa sama Safira waktu itu, soalnya belum pada turun. Terus kayak ayo Ustazah pergi, ayo Ustazah gitu. Akhirnya kita pergi bareng-bareng ke Haram, terus sholat. Terus kayak di situ kita sempat rebutan tempat gitu loh, karena tempat waktu itu kayak penuh dan ternyata masih di tempat sebelahnya. Akhirnya kita nemu tempat kosong, terus akhirnya yaudah kita sholat situ. Terus kalau misalnya pas di Nabawi, itu aku baru banget toharoh, terus kayak paginya sama aku minta, ya Allah bangunin jam 3. Jadi dibangun jam 3, habis itu aku siap-siap, so aku turun, situ juga masih sepi, karena aku kira kayak kita ditinggal, ternyata enggak. Dan akhirnya aku nunggu bis bareng Mizara sama Ustazah Sarah di luar waktu itu, sambil dingin-dingin gitu. Dingin banget Seru gitu. Kalau yang lain gimana? Yang lainnya gimana Resya? Dimana aja? Oh yaudah dulu ya. Jadi waktu itu aku cuman kedapetan di Masjidil Haram karena waktu di Nabawi aku haid. Berhalangan ya? Berhalangan. Jadi waktu di Masjidil Haram itu juga pertama kali. Maksudnya ngajakin terus, tapi baru kesampaian waktu itu pertama kali, dan itu rame-rame. Azan di sana itu jam 6 kurang. Kita di situ kadang kita kalau misalnya tahajud itu jam 4, tapi kalau misalnya jam 4 kita nggak kedapetan depan Ka'bah. Jadi ustazah ngebanguninnya jam 3. Jam 3 itu aku juga langsung mandi, karena nanti abis makan pagi, abis sarapan kita ada halakoh. Jadi kita
Jadi aku mandi terus langsung pergi gitu, langsung itu dingin sih, dingin banget. Terus kita nunggu bis terus baru kita jalan. Sampai di sana itu alhamdulillah kita dapet tempat yang benar-benar masih kosong banget, dan kita dapet di depan. Sama ketiga lagi, di soft ketiga. Terus di situ kita datang, berarti kan itu waktu tahajud masih lama ya. Aku sholat tahajud dulu, selesaiin sholat tahajud. Habis itu karena di sana itu ada azan 2 kali, azan yang pas sebelum subuh sekali sama azan yang pas subuhnya. Terus aku doa banyak karena sambil bawa buku doa. Itu kemana-mana style aku gimana? Kresek style. Kemana-mana pakai kresek. Ada tisu. Jalan sama dia tuh beneran yang kayak, kayaknya nanti gak bawa tas aja. Enggak, anak bawanya tuh kresek. Kerasa kisah tisu. Itu di situ selalu ada buku Quran, buku doa, sama Quran, sama sejadah dan lain-lain. Jadi di situ aku ngeluarin buku karena bukunya waktu itu udah ditulis banyak doa ya, Rasya. Ada yang tulis. Ya ini yang nulis buku banyak banget tuh doanya. Biar dikabulin harus didoain sama orang yang sangat soleh. Habis itu aku doa di situ. Karena itu baru kesampaian tahajud pertama kali, aku sebelum ngedoain satu buku itu aku doain yang semua yang aku mau dulu. Dan itu ngabisin waktu sampai azan pertama. Tapi belum selesai, lanjut lagi, baru aku ngedoain yang di buku sampai mau qomat. Itu ustazah samping aku juga bingung sih, hanya nggak selesai doanya, lama banget. Emang sebanyak apa sih? Aku cuma naruh buku sini tapi nggak aku baca banget gitu loh. Cuman kayak yang aku inget-inget aja, tapi itu lama banget. Mungkin emang kalau doa itu harus detail ya guys. Ya biar lebih kesampaian. Ya, gitu. kata Kak Hania tulis doanya detail Resya, biar kesampaian. Iya, habis itu akhirnya pas azan terus qomat, akhirnya udah salat subuh. Dan setelah sholat subuh itu yang Arun tadi bilang itu fenomena yang kayaknya pernah terjadi waktu COVID. Jadi tapi itu yang pas abis selesai sholat subuh itu kan emang orang nggak langsung abis sholat subuh langsung tawaf gitu, nggak ada space gitu kan. Itu abis sholat subuh itu ada burung terbang itu berkelompok, itu dia ambil muterin tawaf gitu di atas Ka'bahnya, bagus banget, terus kita videoin. Jadi burung-burung pun ikut mengitari Itu Masya Allah banget ngeliatnya. Dan itu beraturan, tapi abis itu hancur beraturan. Rapi gitu loh, kayak hewan loh. Iya loh, itu juga hewan pun bertasbih. Masya Allah. Merinding waktu itu. Alhamdulillah. Nah, ngomongin halakoh, tadi kan sempat di-mention. Gimana perasaannya selama halakoh? Ketemu syekhah kan ya? Seru. Aku Bagus suka. sih. Iya, bagus banget. Kayak kita diajarin soal tajwidnya lebih jelas juga. Terus makhraj hurufnya. Terus kayak di situ juga bukan cuma tentang itu doang pembelajarannya, ada sirah, tafsir gitu-gitu juga. Ya itu kita belajarnya juga nggak cuman diem doang loh guys. Kayak kita sambil makan. Dan itu tuh itu kan disediain gitu, kayak bisa dikasih kurma, terus tuh kayak snack, terus kayak minuman kayak karapti gitu. Itu seger banget, jadi nggak ngantuk. Itu teh yang Itu herbal rasanya gitu. sangat mantap. Tapi kalau misalnya udah lama tinggal situ kayaknya bakal suka deh. Tapi segar, maksudnya kalau misalnya orang ngantuk itu bisa diterima. Iya, itu kayak harus awalnya emang susah menerimanya. Dan teh di sana juga manis-manis pahit gitu. Tapi tehnya enak banget sumpah teh di sana. Sumpah, buat orang-orang yang ngeliat Ana di sana yang mau ngasih teh, kasih sebotol gitu Ana minum, enak banget. Ya terus itu kayak kita juga ngasah cara berbicara kita pakai bahasa Arab. Kan kalau misalnya sama ustazah kayak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, isyarat kayak aneh gitu ya. Jadi kayak mau nggak mau kita bilang kita bisa bahasa Arab tapi kita bisa fusha. Biasa aku ngasih tahu gitu. Kata syekhnya, oh ya udah nggak apa. Akhirnya kayak nanya-nanya, syekhnya nanya, aku jawab. Terus ya udah kayak marahin yang lain. Aku juga pernah bareng Hania, pernah bareng Resya, halakohnya. Bertiga. Tapi sebermanfaat itu ya bahasa Arab di sana. Berguna banget, Masya Allah. Kalau membuat emang, ngerti emang banget kalau sih. belajar emangnya pakai fusha ya. Iya. Tapi mungkin agak beberapa yang nggak paham. Tapi kita berusaha menyerap, tapi lama paham. Jadi Kata-katanya nggak beda-beda banget sebenarnya. Sebenarnya Iya, jadi tetap ngerti. Pokoknya seru deh. Syekhnya baik sih, sumpah. Baik Iya, banget. syekhnya baik-baik karena masih muda. Kayak ustazah gitu. gitu. Jadi masih Terus muda-muda. Arum tuh kalau diajarin tuh asal banget.
imut Resya yang imut lah tapi aku lebih imut lagi tapi kalau lah sumpah Enggak, kalau misal ngomong lam tuh kan kayak kalau misal orang Indonesia kan kayak agak tebel gitu ya. Bismillah. Terus kalau yang aku lihat dari syekhnya tuh kan Bismillah. Terus asa kalau dengan cara gampang menyampaikan daripada kayak nanti ini lidahnya kayak daripada kayak gitu mending imutin aja. Gimana? Bismillah gitu kayak tapi Arum di sana tapi itu benar jadi kata syekhnya kayak mumtazah masya Allah gitu ya udah gampang mumtazain Aku cuma dapat aksanti ya guys. mumtazah Arum loh lah mumtazah karena dia imut banget sih bacanya tapi lebih imut lagi pas di sana tuh lebih kayak gitu kayak masya Dengan Allah cerita lagi yang lucu atau mengharukan selama umur Napaktilas. mereka dulu silakan di tengah cerita yang paling Lucu atau mengharukan? lucu dan mengharukan coba kasih ini dulu dong Terharu karena mungkin jalan mama kita gitu ya. Umrohnya. oh ya anak kan suka banget makan beneran suka banget makan kayak misalnya Nana udah makan tapi perut Nana bakal masih muat lagi 5 piring lagi sebenarnya cuma Nana kayak rada gengsi gitu kayak siapa makan aja Nana nggak mau tapi sebenarnya Nana mau jadi tolong tawarin Nana makan ya Iya. nah habis itu iya Allah anak suka banget ngajak Hania makan biryani sama broas mereka pernah makan tapi nggak ngajak aku kayak abis itu udah mana ngungkit lagi kayak apaan sih aku nggak ikut loh nggak boleh ya Iya, terus lanjutin. makan iya, nggak boleh ngasih tau Arum kalau kita makannya berdua doang iya tau parah banget kayak terus mereka bilang kan waktu itu Anda jajanin Anti hah kapan ya itu waktu kita makan bros terus aku bilang kapan kita makan bros bertiga sorry ya aku cuma pernah makan bros sama Zia Tersisihkan. maaf di situ malamnya Arum nangis terus Anang karena anak orangnya gengsi tuh terus sampai batas Ana suruh ke Hani yang peluk nangis gitu pokoknya di hari terakhir kita Oh, berarti pas Iya, di Madinah. udah akhir gitu. Hari akhir banget. ya kita makan nasi mandi bareng-bareng Gitu. terus kita sambil sedih gitu tapi yang paling alay ke Hania sih kan dia bakal yang kayak kita udah nggak Sedih banget sih. iya dia yang paling sedih karena dia paling bayangin aja makan nasi biryani pakai mie sedap pakai samyang Indomie kayak ya Allah ya udah nggak apa sih Mereka kalau ngejudge makanan aku. dia Enggak, banget. enak makanan enak ada ini Itu tadi mengharukan. ya, lebih mengharukan lagi pas aku sakit Kenapa pas sakit? oh iya kenapa ya oh karena sakit jadi karena apa sih yang ketawa Ayo lanjut. aku sakit terus habis itu aku pusing banget aku udah kayak aku nggak bisa kalau aku pusing aku maunya marah-marah mau marahin semua orang berisik aku marahin semua orang kayak gitu terus biasanya yang sabar dimarah-marahin pas aku sakit cuman ke Hania jadinya aku pindah ke kamar ke Hania Itu paling mengharukan. iya haru banget soalnya dia baik banget anak sakit 2 kali kan di Mekah sama di Madinah itu anak tuh kalau sakit kepalanya harus dipijitin sampai tidur dia mau baik banget sumpah baik banget Kan jadi ini kan makin erat kan. Oh, iya makin erat jadi mereka semakin sayang sama anak Masa mereka yang berantem mana yang minta maaf? tahu bayangin dia alhamdulillah Miss juga ada yang paling mengharukan. Apa tuh, Miss? Itu pas tahajud terakhir di Masjid Nabawi. oh my god Oh baru cerita Itu nih. mengharukan banget soalnya kayak ya Allah, ini udah hari terakhir. Itu hari terakhir banget kan. Hari terakhir itu mengharukan. Terus ya Miss suruh kalian pada dada-dada di depan Masjid Nabawi. Iya, Siapa itu yang kena? ada. Iya, aku yang kena. aku Ya, terus Mahira sama kayaknya tadi adegannya mirip kayak di Hania pas di bus itu sambil ngebuka jendela sambil angin sambil sambil mungkin kalau orang solehah sama gerakannya sama intinya itu mengharukan dan sesedih itu gitu hari terakhir pas umrah. Hania ada hal yang paling mengharukan atau lucu? Mengharukan atau oh itu haji besar haji kecil Oh, waktu itu aku lagi gini, Resya, Arum nggak mau diajak, dia lapar katanya, lapar jadi dia mau beli mau beli makanan. kalau diajak bilangnya nggak mau tapi nanti kalau diledekin dia marah Terus FYI aku gini, beli Resya, bakso, guys. Ayo temenin aku Res. Terus kata Resya dia emang udah punya feeling kalau misalnya emang jalan aku bakal lama. Karena anak ngajak keliling Madinah.
keliling Masjid Nabawi. Jadi kalian bakal nanya kayak, Resya kamu nggak beli apa-apa? Sana jawab, nggak bakal beli apa-apa. Selalu ngikutinnya ke Hania. Pasti ke Hania tuh udah tahu tujuannya mau kemana dan Ana nggak bakal dikasih waktu sedikit pun untuk Ana. Gitu. Terus Ana jalan keliling buat nyari parfum. Ada parfum yang mau aku beli. Tapi nggak ketemu ya Res ya. Lupa di mana tempatnya, lupa gitu kan. Capek jujur, Ona bilang naik sepeda aja dia emang kalau naik sepeda mau bilang Haji Torik kayak gitu. Ya udah nggak jadi. aku ini ya pas lagi jalan keliling ya, itu semua orang, semua yang kan kalau di Madinah emang khasnya parfum ya. Jadi apa sih ada yang nawarin, ada yang promosiin, terus kayak ngasih kertas sampel gitu ya, sampel parfum. boleh kakak, terus apa ya pas kita lagi lewatin satu toko, ini buat haji besar, ini buat haji kecil. Haji montong. Itu ada hati anak, wah Hania bakal marah nih, Resya jangan kita WA. Udah Haji besar, haji tahan kecil. balik. Karena kita Resya, Hania pasti marah dibilang Haji besar. Soal ke Hania ini beneran kalau dibilang ini yang ustazahnya ya, ini yang ustazahnya, pasti dia udah kayak emang anak tua Itu artinya dewasa. itu ya. Gitu loh. Gila, sepanjang perjalanan Ana udah nge-spam, aku bukan ustazah. Dia kalau jalan sama Anas sama dia dikira ustazah. Jadi muridnya ini ustazahnya. Karena dia biasanya nggak mau pakai jaketnya. Udah pakai jaket karena kedinginan, dia cuma ditenteng jaketnya. Itu artinya dewasa gitu loh. Jadi sering gitu. Nah, gimana caranya kalian menjaga supaya tetap semangat dan kompak selama umroh? Kan ini kita kan sebenarnya udah dibekelin dari Sama sih sumpah. ilmu. Oh iya, yang udah di Terus habis itu ya udah kayak kita ingat-ingat lagi tujuannya, supaya tetap semangat, kompak. karena kan umrah bareng teman 25 hari, terus Itu seru banget ya sih. pokoknya kita ngikutin jejak Rasulullah, kayak kita itu kapan lagi kalau misal dicari dari sekolah lain tuh sebenarnya nggak ada. Terus tuh kayak ya udah, jadi kayak ini juga cuma kesempatan sekali seumur hidup buat aku, karena ya gitu. Terus abis itu kayak itu kapan lagi umrah bareng ini dua bocah. Karena kalau misal Kita akan berpisah. udah selesai SMP udah pada berpisah Sedih banget. semuanya. Terus mereka semua kayak beneran kan ya nggak boleh. Jadi gak jelas. Ya terus ya udah, terus juga diselingin sama jajan biasanya. Ya belanja gitu guys. Aku di Madinah FYI udah makan bakso 2 kali. Bakso onta. Terus sama ini tahu isi. Itu waktu itu aku Jauh-jauh makan tahu isi. Terus pilih, itu yang waktu itu yang kalian ajak. Terus kayak aku mikir kayaknya kalau aku ikut Hania aku bakal mati kelaparan kayak kucing emang di bakal kayak pinggiran. gitu, harus udah siap. Karena kayak beneran aku gak kuat banget di situ. Aku aja sholat pas sujud tuh udah bunyi. Kamu bayangin itu bunyi. Terus kayak Vili, ayo kita makan. Terus kayak kata Vili, yaudah ayo kita cari. Aku pisah dulu dari Hania, aku duluan deh. Aku mau nyari makan, aku lapar. Akhirnya yaudah kita makan gitu. Yaudah jadi kayak ini semangat lagi buat beribadah sih sebenarnya. Coba kalau misal aku kelaparan kayak itu enggak sama. sedih banget deh. Kalian lain gimana biar tetap semangat terus? Kalau aku pribadi sama kayak Arum, karena udah dibekelin jadi udah harus ingat-ingat tujuannya. Balik lagi ke tujuan kita, balik lagi ke tujuan kita sebelumnya. Kalau misalnya tiba-tiba kita lalai, ingat lagi kita kesini ngapain sih? Kita kesini, jadi Ibadah. dan kalau misalnya ada temannya agak-agak ngajakin bermain terus, jadi kita harus ngajakin balik, ngajakin ayo kita salat. Jadi lurus jalannya. Ya, saling mengingatkan. Biar nggak menyesal di akhir. Iya. Iya, sama sebenarnya harus ingat awalnya. Kesini harus beribadah, ya kan? Semua orang ngingetin anak untuk beribadah. Dari Hania, dari Arab, Ustazah, semuanya ngingetin anak. Padahal anak baru kayak misalnya diem. Sana kayak ngapain gitu, anak buang-buang waktu, anak langsung diingetin ibadah. Pokoknya semua orang suruh anak ibadah. Jadi anak selalu beribadah. Dan anak selalu semangat karena anak suka banget di sana. Dan di sana seru banget. Kayak apalagi itu first time buat anak. Itu beneran seru banget. Itu hal paling seru yang anak lakuin bareng teman-teman anak. Yaitu umroh. Iya, itu bagus banget. Anak mau nangis. Kapan lagi jalan-jalannya umroh? Iya, apalagi anak jarang banget boleh Perubahan jalan-jalan apa tuh yang kalian rasain? Kan udah nih Banyak umroh udah selesai. Terus setelah selesai umroh ini perubahan apa yang kalian rasakan? Dampaknya apa di Banyak diri banget. kalian?
kalau abis pulang umrohnya aku nggak bisa sama yang lain juga, kadang masih galau gitu kayak Galau banget sih sedih Nafisa. banget berat Nafisa. pokoknya sedih banget. Nafisa masya Allah banget ih, Ya, aku Nafisa senang bener. banget punya teman kayak kamu. Keren banget Nafisa. Safira juga apa sih, kan kita temenan tuh kayak pokoknya dia satu. Pas aku juga sempat WA mereka berdua. Mereka berdua kayak Resya, Ania, kalian udah tidur? Terus kayak yaudah sama, kita tidur jam 3, jam 4 pagi karena jet lag gitu kan, perbedaan waktu antara dari Makkah Madinah sama Indonesia. Terus tuh kayak aku juga ngerasa lebih tenang juga sebenarnya ibadahnya di sini. Terus kayak aku kan kadang tuh masih kalau ibadah di rumah tuh kadang masih suka, pokoknya kalau misal bukan, jadi kalau misal di sekolah sama di rumah tuh beda. Kalau di sekolah tuh kayak aku berani beribadah. Kalau misal di rumah tuh kadang suka ada gangguan, ada aja, entah itu dari makanan, entah dari HP, kan apalagi kita megang HP atau kayak dan lain sebagainya. Jadi kayak kadang suka masih lalai, kayak habis setelah pulang umroh aku mulai targetin lagi kayak ya waktu umroh aja bisa, kenapa pas di rumah nggak bisa. Apalagi kayak kalau misal aku udah nggak mondok lagi di Milpos kan kayak berarti aku di rumah nih, masa ya mau sama aja gitu. Kalau yang lain gimana? Kalau aku karena mungkin ya aku di sana belajar sabar dan tantangan banget sih ngadepin sabar orang-orang di sana sebenarnya. Jadi karena belajar sabar, jadi mungkin ke bawah kayaknya sabar sampai ke sini ya. Kerasa banget perubahannya yang ini. Yang awal marah-marah sampai nendang-nendang itu udah alhamdulillah sekarang langsung baik orangnya. Terus apa lagi? Terus ini karena di sana kebiasa ya kan, kita kalau misalnya apa sih apa sih kalau misalnya pembentukan karakter orang itu bisa dibuat dari sebulan kayak Ramadan. Iya, nggak sih, Sir? mengakuisisi ilmu, intinya mengakuisisi sesuatu gitu. Jadi bisa jadi kebiasaan dia. Benar. Karena kita sama umroh kita udah bikin kebiasaan sholat sunnah, itu kita kan pelatihan dari Allah ya umroh tuh ya. Pelatihan langsung dari Allah, pelajaran langsung dari Allah, terus kita langsung bisa praktekin di bulan Ramadan selama sebulan juga. Itu bisa jadi mateng sih. Itu mateng banget jadinya karena di sana kita udah berlatih banyak sholat sunnah. Maksudnya di sana juga tahajudnya bangunnya gampang gitu. Terus jadi kita di sini jadi terbiasa sunnah. Itu terus selama Ramadan juga kayak gitu. Real, Jadi guys, no habis fake, pelatihan langsung praktek gitu. Real banget. Pokoknya itu kayak ya kerasa banget sih bedanya kayak biasanya kalau di sini tuh kayak sholat sunat tuh biasanya masih males gitu kan. Tapi setelah pas umroh gitu kayak itu kan kita mau sholat sunat terus karena ya udah nggak mau nyanyiin waktu juga kan. Jadi akhirnya kayak ke bawah. Jadi orang-orang masih duduk kadang kita suka berdiri sendiri gitu. Kayak udah berdiri kayak pas ngeliat orang masih pada duduk sendiri gitu deh. Kalau Miss? Iya gitu. Intinya tadi yang regulasi emosi itu lebih terlatih lagi setelah umroh. Kemudian tadi kebiasaan. Bener sih, kita tuh selama umroh itu di training kan sama Allah. Dan sekarang tuh langsung prakteknya dan itu emang kerasa banget. Kalau Resya gimana Resya? Perubahan anak. Itu anak berubah banget gak sih ya kan? Iya. Anak langsung Perubahannya gimana? habis umroh, anak langsung sangat islami. Sumpah, anak kerasa. Alhamdulillah. Karena sebelum umroh Kerasa. anak tuh kan kayak jahiliyah gitu. Astagfirullahaladzim. Kadang anak tuh harus diingetin dulu apa-apa. Wudu aja harus diingetin. Iya. Ya, makasih Bunda Ayah yang udah mau sabar ngingetin anak sholat walaupun kepalanya udah sampai gitu. Ya Allah. Ya, tapi sekarang anak suka banget sholat. Sumpah. Iya. Suka banget. Suka banget sholat? Sampai anak sampai sujud enak banget sumpah. Kayak kan hidung anak nih mancung. Habis itu enggak, makanya anak suka banget kan Ya ada Allah, yang astagfirullahaladzim. tahannya anak suka banget nempelin hidung ke suatu Tempat sujud. Iya, pokoknya ke suatu barang kayak enak gitu. Anak lebih suka kalau sujud enak banget. Saya kayak, oh iya, kayaknya sujud enak deh kalau hidungnya nempel lah, lebih keren. Sekarang sujud terus hidungnya nempel banget kan. Apalagi sujud sama kepada Allah, sangat enak. Terus Ana juga sekarang lebih sering memperbarui wudhu. Memperbarui. Iya benar, Ana setiap saat wudhu. Ana setiap nyampe masjid, sampai Ana setiap habis wudhu sholat sunnah. Tapi teman Ana nanya,
Resya sholat apa? Terus anak ketawa. Saya bilang, oh iya sholat apa? Sampai dibatalin sana bilang ada Resya ada. Anak nggak tahu. Oh, jadi kayak kecanduan sholat sunnah. Iya, anak kecanduan. Sumpah, keren banget. Anak kecanduan sholat. Itu pokoknya kayak the miracle of Iya, umroh. sana jadi suka puasa. Oh my God. Kurang baik apa Allah ya? Ini baik banget. Umroh dikasih Ramadan. Udah jadi tamu Semua Allah. pintu kebuka Oh, itu. jadi kebuka semuanya. Alhamdulillah. Terus selama Ini banyak. apa? Tunggu, masih banyak Ustaz. Dikit lagi. Tunggu lu pegel. Udah. Sekarang kan masih ada nih teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk ke tanah suci. Apa pesan-pesan nih dari kalian untuk teman-teman yang belum sempet diundang sama Allah gitu? Yang insya Allah nanti bakal diundang. Pesan atau tips? Untuk teman-teman semua Heeh. yang kemarin belum belum rezekinya, sebenarnya kita kayak berdoa aja sama Allah. Karena kalau misal udah ada program kayak gitu biasanya kayak udah tanda-tanda biasanya itu kayak gitu tuh. Tanda-tanda udah dipanggil sama Allah buat jadi tamu Allah gitu. Jadi kalau misal teman-teman yang belum rezekinya jangan pernah bersedih, jangan pernah pokoknya intinya guys kayak misal kemarin rekomendasi itu kayak kan dilihatnya dari apa sih dari akhlak, dari ya gitu-gitu kan. kedisiplinan. Terus kita waktu itu ada 3 hari buat ya pokoknya gitu deh sampai akhirnya keluar informasi siapa aja nih yang direkomendasiin. Terus ada yang belum rezeki, terus dia baru memperbaiki. Berarti kalian tuh berarti orang ini memperbaikinya itu hanya untuk karena mau umroh, bukan karena dari dirinya. Jadi untuk 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 teman-teman semua kayak kalian jangan memperbaiki diri tuh untuk karena sesuatu yang mau dekat gitu. Kayak paham gak sih Miss? Iya. Kayak gitu, jadi kayak kita memperbaiki diri itu emang dari diri kita sendiri untuk orang lain dan karena Allah bukan karena suatu hal gitu. Insya Allah Allah bakal ngasih balasan yang sangat jauh lebih baik. Paling Aduh mukanya. Jangan. Resya dulu. Resya pesan untuk teman-teman yang belum Iya, sempat. pesan buat teman-teman aku. Atau motivasi gimana tuh? Pesan aja ya. Iya boleh, silakan. Ya pesannya kalian pasti ikut kok. Iya, maksudnya itu kalian pasti dapat rezeki kok buat ikut juga. Mungkin pokoknya Ceritanya ada bloopers. Apa sih? Ya udah langsung tambahin aja. Iya, boleh sok. iya kan. Iya. Jadi intinya kalau misalnya pasti semua orang pasti dapat rezeki, bakal diundang gitu. Bener Bakal jadi banget. tamu Allah. Jadi persiapin diri kalian, perbaiki diri kalian. Karena kalau di sana itu enak banget kalau misalnya kalian benar-benar kayak udah siap, terus nikmat jadinya Bener banget. ibadahnya. Bener banget. Apa rasanya Resh? Bahagia. Anak sumpah maksud anak. Iya. Anak udah doain semua orang. Semoga semua orang selalu bahagia ya kan Kak? Amin. Semoga semua orang pergi ke sana. Amin. Terus semoga semua Banyak ya orang Resh doa buat iya. Resh dari apa di ke Resha ya? Iya, banyak banget. Anak oh my god. Anak Iya Allah apaan sih? pokoknya buat semuanya anak semoga kita bisa ketemu ya bareng-bareng di sana. Amin. Terakhir, satu kata untuk umroh Napaktilas. Kalimat Boleh satu kata. Kalau dari Miss, Masya Allah, Tabarakallah. Dari Arum, Keren abis. keren abis. cantik luar dan dalam. Masya Allah. Best program. Best program. Alhamdulillah kita sudah di penghujung podcast. Sekian dari kita. Boleh mau closing dulu? Oke. Oke, aku Arom Dari dari
dari tadi. Pamit undur diri. Dan aku Resya dari sore pamit undur diri. Saya Hania dari Abis Asar. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.